Mu Feng juga berkata, karena Mu Feng telah berurusan dengan monster dan hantu sepanjang tahun, tentu saja tidak sulit untuk menebaknya. Mendengar itu, mereka bertiga juga ekstra hati-hati, dan kemudian menuju ke kedalaman gua. Kekuatan jiwa besar Xiaoyan menyelimuti gua untuk mencegah bahaya terjadi. Wajah Xiaoyan menunjukkan sedikit kejutan, karena kekuatan jiwanya yang tersebar mendeteksi informasi yang berbeda. Sepertinya ada makhluk kuat yang tersembunyi di kedalaman gua. Sayangnya, tubuh makhluk itu terdiri dari energi hantu, yang menghalangi Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya mengerti ini. Di masa lalu, dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia mampu merasakan banyak hal yang sulit dipahami orang biasa, tetapi sekarang ini adalah sesuatu yang belum pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Ketiganya perlahan maju, dan segera datang ke bagian tengah gua, di mana energi hantu sangat kuat, jelas ada hantu kuat yang bersembunyi di sini untuk berkultivasi. Kedatangan Xiaoyan dan mereka bertiga segera menyebabkan kekacauan di dalam gua. Saya melihat gas hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi berbagai bentuk di tengah gua, sangat aneh. Pada saat yang sama, ki hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Xiaoyan dan mereka bertiga, seolah-olah mereka ingin melahapnya. Xiaoyan melihat gas hitam di sekitarnya dengan sedikit kejutan di matanya. Pada saat ini, aura yang kuat dan mendominasi tiba-tiba meletus dari seluruh tubuhnya, dan kemudian seluruh tubuhnya terbungkus api, seperti dewa api yang turun ke bumi, dan langsung memaksa gas hitam itu untuk terus mengelak dan mengembun bersama. Angin yin yang sunyi dan ki hantu bergema dari gua dalam sekejap, terlihat sangat menakutkan. Ada sedikit keraguan di sudut mulut Xiaoyan, dan nyala api di tubuhnya langsung meledak menjadi cemerlang, menerangi sekeliling gua. Gas hitam di udara tiba-tiba tidak punya tempat untuk bersembunyi, semuanya terungkap. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba bergegas dari belakang Xiaoyan, bayangan mengerikan itu seolah ingin mencabik-cabiknya dan menelannya. Pada saat yang sama, 9 bayangan hitam yang berbeda melintas dari 9 arah, dengan aura yang berbeda, semuanya bergegas menuju Xiaoyan. Hati-hati, kata Xiaoyan, dan kemudian api besar menyerang ke 9 arah pada saat yang bersamaan. Energi kekerasan dalam api yang berbeda adalah yang paling maskulin dan kuat, dan juga memiliki penekanan yang besar terhadap hantu ini. 9 bayangan juga dikalahkan oleh serangan Xiaoyan, dan kemudian mereka menyatu menjadi satu dan melarikan diri ke kedalaman gua. Jangan mengejar, Xiaoyan juga berkata. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan Mu Feng juga memiliki pemahaman baru tentang Xiaoyan. Di kolam yang dingin, air berwarna merah darah berangsur-angsur menjadi jernih. Sudah waktunya, sebuah suara suram datang dari kolam. Dan 2 berkas cahaya hitam keluar dari kolam yang dingin. Sinar cahaya hitam langsung membungkus Hudu dan Wu Jiang menuju kolam dingin. Begitu sinar hitam cahaya menyentuh mereka berdua, anehnya menghilang. Aku penasaran siapa yang begitu berani, ternyata adalah Kaisar Hantu Kembar. Sebuah suara provokatif juga perlahan bergema di ruang batu. Siapa itu? Ada juga seruan dari dalam kolam yang dingin. Siapa lagi? Bukankah kita berdua yang ingin kamu makan? Setelah berbicara, terungkap bahwa itu adalah Hudu dan Wu Jiang. Karena kamu tahu namaku, maka ayo kita segera dapatkan. Ada juga dengusan dingin dari Hanci. Jika itu normal, itu tidak akan cocok untukmu, tetapi sekarang kamu baru saja menembus segel, dan kamu hanya satu tubuh, jadi kamu masih bisa takut padamu. Wu Jiang juga mendengus dingin. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Bunuh saja dia untuk membalaskan dendam pendatang baru yang meninggal seperti ini. Hudu juga berkata dengan marah. Bagaimana kamu tidak terpengaruh oleh ada juga keraguan di kolam yang dingin? Ini bukan hari pertama aku berurusan dengan hantu-hantumu. Jika kita tidak menyadarinya, maka kita. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, kekuatannya dirangsang secara ekstrim. Apakah tidak mungkin untuk memulihkan kekuatan setelah menyerap begitu banyak darah? Wu Jiang juga berkata, dan kemudian membentuk serangan depan dan belakang dengan Hudu, dan berjalan menuju Hanci. Kaisar Petarung Bintang 5 dan Kaisar Petarung Bintang 6 hanya ingin membunuh Kaisar ini.
Itu hanya mimpi orang bodoh. Terdengar juga suara gemuruh dari kolam yang dingin. Kekuatan menakutkan Hu Du dan Wu Ji yang menginspirasi Ling Li Zizi, dan kemudian berjalan menuju Hanci selangkah demi selangkah. Mereka sangat jelas bahwa kekuatan sebenarnya dari Kaisar Hantu Kembar ini sebanding dengan Kaisar Pertempuran Bintang 7 manusia. Pada awalnya, segel itu juga dihapus. Sekarang segelnya baru saja rusak, dan setengahnya disegel di hutan mayat infernal, jadi mereka berdua cukup percaya diri dalam menghadapi Kaisar Hantu Kembar. Hu Du dan Wu Jiang juga tahu bahwa Kaisar Hantu Kembar ini lemah saat ini, jadi setiap tembakan adalah pukulan penuh. Jejak telapak tangan dan sidik jari yang mengandung kekuatan mengerikan mengarah ke Hanci. Dua energi menakutkan juga membawa suasana mengerikan di ruang batu. Kaisar Hantu Kembar di kolam dingin juga berteriak keras. Saat ini, dia juga tahu bahwa dia baru saja menembus segel sialan itu, dan tubuhnya terlalu lemah. Saat ini, jika dia berhadapan dengan kekuatan Kaisar Dou Bintang 5 dan Kaisar Dou Bintang 6, pemiliknya maka nasibnya juga sangat suram. Jadi Kaisar Hantu Kembar tidak ragu-ragu. Langsung meledakkan Ki Hantu di tubuhnya, dan kemudian berkorespondensi dengan Ki Hantu di Hanci dan lorong ini, dan ledakan mengerikan terdengar di lorong ini. Wu Jiang juga mendengus dingin, dan kemudian melarikan diri ke sini bersama Hu Du. Membakar jari yang tenang, dua keterampilan bertarung yang menakutkan membawa cuaca yang mengerikan dan penghancuran diri Kaisar Hantu bertabrakan dengan kejam. Bahkan jika Hu Du dan Wu Jiang mencoba membunuh Kaisar Hantu lagi, itu akan sia-sia. Bagaimanapun, leluhur tidak membunuhnya dan hanya bisa menyegelnya, jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukannya dan melarikan diri dari sini. Energi mengerikan meluap di lorong ini, dan kolam dingin tidak bisa dikenali, dan ruang batu tidak ada lagi. Setelah ledakan yang mengerikan itu, yang tersisa hanyalah kekacauan. Lain kali, aku akan membiarkan kalian semua bola-balik. Kaisar Hantu Kembar juga berkata dengan lemah. Pada saat ini, Anda sudah dapat melihat wajah sebenarnya dari Kaisar Hantu Kembar. Ia memiliki wajah yang sama dengan manusia, tetapi anehnya, seluruh tubuh tampaknya terbagi sempurna dari tengah, dan hanya sisi kiri tubuh yang memiliki wajah, tangan, dan kaki, sedangkan sisi kanan keseluruhan. Hu Du dan Wu Jiang juga kembali ke tempat tinggal mereka, baru kemudian mereka tahu bahwa persidangan telah dimulai. Perhitungan waktu salah, uji coba sudah dimulai, kita harus pergi ke hutan mayat neraka sesegera mungkin, di mana separuh Kaisar Hantu Kembar lainnya masih disegel. Sekarang danau yang dingin telah dihancurkan, Kaisar Hantu ini juga merupakan tubuh yang terluka parah. Jika kita membiarkan keduanya menjadi satu, itu bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Belum terlambat, ayo cepat. Hu Du juga berkata dengan sungguh-sungguh, dan mereka juga tahu bahwa akan sangat sulit untuk benar-benar membunuh Kaisar Hantu Kembar, tetapi mereka berdua bekerja sama untuk melukainya sebelumnya. Wu Jiang juga setuju. Orang-orang di Honggu juga tampaknya telah pergi. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Wu Jiang juga merasakan bahwa hanya ada beberapa orang di Hongshan saat ini. Tuan Lembah, semuanya sudah siap, kamu bisa pergi. Sosok hitam dengan hormat berkata kepada Hong Ye. Ayo pergi, sisa yang tua, yang lemah, yang sakit dan yang cacat akan mengirim beberapa orang untuk menjaga di Gunung Merah. Kali ini, hanya kesuksesan yang diizinkan, bukan kegagalan. Hong Ye juga berkata. Setelah berbicara, sejumlah besar orang muncul dalam formasi teleportasi ruang angkasa yang mengarah ke hutan mayat neraka. Hampir tiba, kali ini tujuan kita adalah lantai 3 hutan mayat neraka. Hantu musim semi hantu dan roh hantu memimpin sejumlah besar hantu yang tidak lemah untuk mendekati hutan mayat neraka. Di luar hutan mayat, bahkan karena formasi, ada banyak orang dari sekte super yang menjaganya.